Dalam kitab Tuhfatul Muhtajnya, Imam Ibnu Hajar memberikan keterangan lanjutan seperti ini. Atau yang dimaksud dengan masturul adalah apa? Man urifa zohiruhu bil adalati walam yuzakkaya wa huwa makhtarahul musannif wa qala innahu al-haq. Ada juga ulama yang memberikan definisi tentang masturul adalah, dan ini adalah merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi, dan ini adalah merupakan yang benar menurut Imam Nawawi, ya. Orang yang masturul adalah itu adalah orang yang man urifa dhohiruhu bil adalah. Secara lahiriah, ya secara lahiriah, orang sekelilingnya ini bisa menetapkan bahwa dia adalah orang yang memiliki sifat adalah. Ya, secara lahiriah, secara tampak casingnya dari luarnya, orang ini bisa dipastikan memiliki sifat adalah. Dia track recordnya bagus dan memang dia itu tidak pernah kelihatan melakukan dosa-dosa besar. Orang sekelilingnya dia bisa memastikan hal itu. Ya, walam yuzakkaya, walaupun hanya saja orang ini belum pernah dilakukan tazkiyah. Apakah dia betul-betul memiliki sifat adalah secara zahirah ataupun batinah. Ini ada tindakan yang namanya tazkiyah. Tazkiyah itu jadi maksudnya ketika ada orang yang dia itu dibawa ke pengadilan dan dia itu menjadi saksi, orang yang menjadi saksi di pengadilan ini harus merupakan orang yang adalah, sehingga nanti si hakim memerintahkan orang lain atau ajudannya untuk mengkoreksi apakah orang ini betul-betul sebagai orang yang adil atau tidak. Lah, tindakan dari ajudan hakim untuk mengoreksi, mencari tahu, mencari berita kepada saksi ini apakah dia betul-betul adil atau tidak, itu yang disebut dengan tazkiyah. Menurut Imam Nawawi, orang yang masturul adalah itu adalah orang yang secara lahiriah dianggap memiliki sifat adalah, hanya saja dia belum dilakukan tazkiyah. Artinya bagaimana? Kalau dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pengertian masturul adalah menurut pandangan Imam Nawawi itu jauh lebih sulit dilakukan dibandingkan apa yang dianggap muktamad oleh ulama-ulama yang lainnya. Sehingga untuk masa-masa sekarang, seorang bapak, seorang kakek, atau seorang saudara kandung itu bisa menjadi wali nikah bagi calon mempelai perempuannya, itu cukup pada taraf masturul adalah. Karena untuk mencapai pada sifat adalah itu sangat sulit sekali. Cukup hanya sebatas masturul adalah. Dan seperti apa pengertian masturul adalah, kita bisa berpegang kepada pemahaman dari sekelompok ulama, dan itu katanya juga adalah merupakan nas dari Imam Syafi'i. Karena kalau kita berkiblat kepada pendapatnya Imam Nawawi dalam pengertian masturul adalah, itu ternyata juga lumayan berat. Kita sulit untuk mendapatkan orang-orang yang model seperti itu dari pandangan Imam Nawawi. Sehingga kita bisa menggunakan pendapat yang dipakai oleh jam'un minal ulama, sekelompok ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, dan informasinya ini juga merupakan nas dari Imam Syafi'i. Jadi kesimpulan pada video kali ini tentang persyaratan pernikahan itu adalah walinya harus adil, adalah kita sulit untuk mencari atau menetapkan seorang wali ini betul-betul memiliki sifat adil, sehingga cukup hanya sebatas masturul adalah itu sudah bisa menjadi wali nikah. Dan seperti apa pengertian wali yang masturul adalah orang yang memang kita itu tidak pernah tahu dia melakukan dosa besar, ya. Walaupun masih ada potensi bahwa orang ini masih ada kemungkinan akan melakukan dosa-dosa besar. Maka wali yang seperti ini sudah dianggap cukup untuk menjadi wali dalam pernikahan. Ini merupakan syarat pertama dalam masalah pernikahan. Mudah-mudahan sekelumit ini bisa menjadi manfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin.